Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, berdirilah sebuah sekolah tua bernama Sekolah Menengah Pertama Tunas Harapan. Bangunannya megah tapi telah termakan usia. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya retak, dan atap semnya sering berderit kala angin berhembus. Meski sudah ada sekolah baru di pusat kota, sekolah ini tetap difungsikan untuk beberapa kelas tambahan. Tak banyak yang mau belajar di sana, kecuali kelas 9C yang tak punya pilihan lain karena ruang di gedung utama tak mencukupi. Sudah sejak lama beredar desas-desus bahwa sekolah itu berhantu. Dulu, konon ada seorang siswi bernama Nita yang menghilang secara misterius saat pulang les sore. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya ia diculik, namun warga sekitar yakin ia tak pernah benar-benar meninggalkan sekolah itu. Hari pertama di sekolah tua, Anissa, seorang siswi pintar tapi pendiam, dipindahkan ke kelas 9C karena nilai akademiknya yang menonjol. Hari pertama ia masuk kelas, suasana sekolah tua itu langsung memberinya rasa tak nyaman. Lorong-lorongnya gelap dan panjang, dan entah mengapa jam dinding di setiap kelas selalu menunjuk pukul 5 sore, meski waktu sebenarnya berbeda. Teman-teman Anissa pun merasakan hal aneh. Sering terdengar suara langkah kaki di lantai atas padahal tidak ada lantai 2. Papan tulis kadang berisi tulisan yang tak diketahui siapa yang menulis. Bahkan, kadang-kadang, ada bayangan gadis kecil berdiri di ujung lorong sambil menatap lurus ke arah kelas mereka. Teror dimulai, malam hari, beberapa murid bermimpi serupa. Mereka berada di ruang kelas yang gelap, dengan suara seseorang memanggil, "Tolong aku di sini." Anehnya, setiap bangun tidur, mereka menemukan bekas tanah di bawah spray atau suara tangisan samar di koridor rumah. Anissa mulai menyelidiki. Ia menemukan buku harian tua di perpustakaan sekolah di balik tumpukan buku berdebu yang sudah bertahun-tahun tak disentuh. Buku itu milik Nita, siswi yang hilang. Dalam catatan terakhirnya, Nita menulis tentang guru bayangan yang hanya muncul di jam tambahan sore hari. Guru itu tak punya wajah, hanya bayangan hitam dengan suara yang memanggil nama anak-anak satu per satu. Rahasia terkubur. Bersama 3 temannya, Anissa memberanikan diri untuk menginap diam-diam di sekolah itu. Mereka merekam setiap sudut ruangan dengan kamera dan membawa alat perekam suara. Pukul 5 sore, suasana tiba-tiba berubah. Suhu udara turun drastis dan kabut tipis mulai menyelimuti halaman sekolah. Tiba-tiba, terdengar suara pintu tertutup rapat. Salah satu dari mereka, Danny, menghilang begitu saja di lorong belakang. Yang lain mencoba mencari, namun hanya menemukan sepatu Danny dan jejak kaki menuju ruang bawah tanah yang terkunci. Anissa lalu sadar ruang bawah tanah itu adalah bekas ruang penyimpanan, dan berdasarkan buku harian Nita, di sanalah guru bayangan muncul. Dengan kunci yang ditemukan dalam laci meja kepala sekolah lama, mereka membuka ruang itu. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan penuh coretan nama-nama murid termasuk Nita dan Danny. Di sudut ruangan ada cermin besar yang tak memantulkan bayangan siapapun kecuali seorang gadis kecil. Gadis itu menangis sambil berkata, "Tolong aku keluar dari sini. Jangan biarkan dia mengambil lebih banyak." Cermin itu kemudian retak dan mengeluarkan sosok bayangan tinggi besar. Dengan mata merah menyala dan suara mengerikan, arwah Nita berteriak, "Hancurkan cermin itu, cepat!" Dengan sisa tenaga, Anissa melempar lampu darurat ke arah cermin. Cermin pecah berkeping-keping dan makhluk itu menghilang. Seketika, Danny muncul kembali, bingung dan linglung, seolah baru terbangun dari tidur panjang. Setelah malam itu, sekolah tua ditutup permanen oleh pemerintah.
Tapi warga sekitar tetap melarang siapapun mendekat saat matahari mulai terbenam. Anissa dan teman-temannya memilih untuk tidak membicarakan kejadian itu lagi. Namun kadang-kadang, saat sore menjelang pukul 5, jam-jam tua yang tersisa di sekolah itu masih berdetak dan tetap berhenti di waktu yang sama. Saat Nita terakhir kali terlihat,